Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid dharain amin. Surutu wujubis sholati, syarat-syarat wajib sembahyang. Wa amma sholatu fasurutu wujubiha arba'atun. Adapun sembahyang maka syarat-syarat wajibnya ada 4. Awaluha, yang pertama, al-islamu, Islam. Fala tajibu alal kafiril asli, maka tidak wajib atas orang yang kafir asli wujubu mutalabati biha fid dunya, kewajiban yang dituntut dengannya salat di dunia. La tasihu minhu, dan tidak li'annaha la tasihu minhu, karena orang yang kafir asli tidak karena sembahyang tidak sah minhu dengan kekafiran. Tetapi yu'aqibu 'alaiha fil akhirah, disiksa atasnya di akhirat. Wa amal murtaddu, adapun orang yang murtad, fala tasqutu anhu as-salata birriddati, maka tidak gugur kewajibannya daripadanya sembahyang birriddati dengan sebab murtad. Fayajibu alaihi, maka wajib atasnya idza ada lil islami, apabila dia kembali kepada Islam, qadama fatahu fi zamanir riddati, mengqada dia apa yang terlewat pada masa murtad. Naam, tetapi la taqdal murtaddati, tidak mengqada perempuan yang murtad zamana haidiha au nifasiha firriddati, pada masa haidnya dan masa nifasnya, atau masa nifasnya pada masa murtad. Nah, ini perbedaan antara orang kafir lawan murtad. Orang kafir tidak ada tuntutan baginya bila masuk Islam mengqada sesuatu yang telah ketinggalnya waktu kafir. Kafir asli itu kafir dari bawaan nyemutan lagi halus. Misal ada di sini nang lahir nyemutan Amerika, kan di sana mayoritasnya orang kafir. Nah, dari halusnya digedung oleh kuitannya orang kafir, semua keluarganya orang kafir. Nah, kadang-kadang beimannya. Lalu ketika inya sampai umur 20, lalunya dapat hidayah masuk Islam. Nah, masuk Islam umur 20, jadi kan 5 tahun sebelum sesudah inya balik 5 tahun, aturannya inya tuh wajib sembahyang. Tapi karena ia kafir asli, nah, kafir asli kan bukan lagi halus, sudah kada dilajari kada tahu masalah Islam, dan kada ada suat tergelitik hendak masuk Islam. Nah, itu kafir asli.
Tangi halus sudah. Sampai umur 20 potong 15 tahun, nah itulah 15 atau 14 tahun dipotong, ambil genap dia 15 tahun misalnya, ambilnya mulai balik, mulai haid umur 15. Jadi 5 tahun tadi umur 20-nya kada wajib mengkada, sembahyang kayak biasa, melanjutkan usianya. Nah itu tadi bilanya inya dari tangi halus, kada ada suami masuk Islam dan kada tahu masalah Islam, dan kadada tergelitik hana masuk Islam asli kafir bang kada percaya, lalu umur 20 inya masuk Islam. Nah itu kada wajib mau kada 5 tahun tadi. Misalnya bang akhir hayatnya 50 tahun hanya masuk Islam, berapa tahun? 50 kurang 15 35 ya lah, 35 tahunnya kada sembahyang, itu dimaafkan. Dari mana? Inya masuk Islam kama ulida fihi, sebagaimana dia kayak orang hanya dilahirkan. Nah, jadi kayak orang hanya lahir, hanya tumbuh, hanya bermula beribadah, dosanya diampuni dan inya mulai beribadah. Makanya jangan sampai menghina orang kafir, karena kita kada tahu di akhir hayatnya inya bakalan tobat, bakalan masuk Islam, bersyahadat. Nah, inya kada ada dosa, imbah misalnya bersyahadat, inya masuk Islam, kada sawat beberapa bano imbah bersyahadat, kada sawat beberapa detik meninggal. Nah, itu syukur benar, dosanya kada ada, ibadahnya kada ada juga begitu. Tapi kan dosa, yang penting dosa kita kada ada jadinya. Nah, jadi jangan sampai melaknat orang kafir, ini dasar kafir ini. Nah, dari ilmu tasawuf itu kurang kada bagus, kada beradab, dan kada diperkenankan tadi. Harus kita husnuzon lawan seseorang kayak apapun, kita husnuzon lawan antahanum, lawan tuha, lawan kafir, bertaan, usahakan sangka baik, positive thinking. Nah, perbedaannya lawan orang murtad. Orang murtad itu orang yang keluar dari Islam dan berbulik bahasa. Umur 20 misalnya inya bakafir, kada percaya tentang Allah, kada percaya tentang Rasulullah. Nah, itu jelas kemurtadannya. Dari umur 20 murtadnya sampai umur 30 10 tahun inya kada beriman lawan Nabi, kada beriman lawan Allah, atau kada beriman lawan yang 5 rukun iman. Kada percaya malaikat, kada percaya dengan masalah keimanan rukun iman, sebuting aja tak pakai, maka itu dihukumkan murtad, keluar dari Islam. Nah, umur 30 berbulik, aku insaf, aku bertobat, aku berbulik kepada Islam. 10 tahun dalam inya kemurtadan, wajib mengqada. Puasa 10 tahun, puasa 10 bulan, kan setahun ada sebulan bulan puasa Ramadan. Sembahyangnya 5 kali berapa itu? Setahun berapa? 365 kali 10 berapa kali sembahyang? 3.000 lah, ada 3 juta lah. 3.000 kali 3.650 650 kali sembahyang. Nah, itu mau kada yang telah dia lewatkan. Itu bila kada tuntung, ahli waris wajib mengkadakan. Kan kada tuntung misalnya ini santai manggawinya kada jual bang, mesti harus hari itu saya ini dapat kada, misalnya menentukannya sesuai kemampuannya. Bila sembahyang juhurnya mau ulang ini 10 tahun gitu, bila juhur pulang juhur pada subuh sekali pulang sampai yang subuh hendak 2 kali bisa aja. Tadi kan misalnya kada kesibukan mau bacaan manggawi, kada kau begawi, kada kau berusaha, malahnya mati gara-gara itu, ada boleh juga tetap begawi kayak biasa dannya semampunya mau kada daripada itu. Itu beratnya orang-orang yang murtad. Misalnya dalam murtad tadi mampu berhaji tapi nya kada kawa,
karena murtad kada bahajinya. Nah, waktu wajib mengkadanya tentang menghaji tadi itu murtad itu kada ada kemaafan. Luas-luas tuh. Enggak ada. Masuk YouTube deh. Wasaniha yang kedua al-bulughu yaitu balik. Wala tajibu ala ghairil baligh, maka tidak wajib atas orang yang tidak balik. Lakin yajibu ala walihi, tetapi wajib atas walinya ayak murahu, bahwa menyuruh dia disolati dengan sembahyang lisab'i sinin bagi umur 7 tahun bisyarti tamyizi, dengan syarat tamyiz sudah bakal. Wa yadribu ala tarkiha li ashri sinina, dan memukulnya atas meninggalkannya sembahyang di ashri sinina bagi umur 10 tahun. Nah, itu dalam hadis disebutkan tentang boleh memukul anak apabila kada sembahyang. Nah, bila umurnya 7 tahun, maka itu disuruh sembahyang. Diancam, diapai supaya hanya ada kebiasaan sembahyang. Itu pendidikan lah dari Mutanagi halus, sudah dibiasakan sembahyang. Bila nyaranai kuitannya, sampai kegenar ranai dengan kelakuan anak kada sembahyang, itu dapat terus dapat terus dosa jariah, mengalir terus. Kayak bahanmu ini, bahanmu pacaran misalnya, bahanmu ini buat maksiat, aurat, itu ada terus transfer dosa kepada kuitan. Sampai apabila sampai bahanmu ada ijab kabul, hanya ke laki bilang transfernya. Menurut ini kan masih tanggungan kuitan, berarti kuitan nanggungnya abah dapat, mama dapat, bila bahanmu bagi dosa. Itu dapat fotokopian terus, ada dosa mengalir hari-hari dengan bahanmu malah dosa, ada terus mau mengirimi dosa lawan kuitan. Makanya kuitan hendak terbaik, yang terbaik lawan bahanmu. Jadi yang pertama tadi pendidikannya umur 7 tahun disuruh sembahyang nak, sembahyang. Setiap kali ucapannya nasihatkan tadi dapat pahala. Sudah wajib menyuruhnya. Dan itu kewajiban. Bila beranai pangsi, kuitan beranai umurnya sudah 7 tahun, naik ke 8 tahun, naik ke 9 tahun. Beranai kuitannya melihat anak kada sembahyang, berarti meninggalkan kewajiban, kada menanggurinya, kada menyuruhnya sembahyang, dosa. Sama juga misalnya melihat ading sudah balik atau sudah umur 10 tahun meninggalkan sembahyang, membuka aurat, ranai, itu dapat juga. Itu tanggungan kita berdiam atas maksiat itu sudah jadi ikrar setuju dengan gawian orang. Bila berenai kada ada respon kita, anak pacaran kayak ading, anak kayak ini kada menegur, itu kita dapat dosa juga. Bila kada ada respon hati, asa kada ada biasa.
Nah, itu pulang pendidikannya yang kedua, bila umur 10 tahun si anak tadi ditagur dengan pukulan. Pukulannya yang tiada dengan tiada memudaratkan. Pukulannya di mana memukul, di mana bagusnya memukul mulahnya jerak, pukulannya segenjang-genjangnya. Asal jangan berpatahan, itu pahala. Kayak sapu misalnya, sapu lidi, misalnya. Supaya dapat kejaran. Itu pendidikan, pukulan pendidikan berpahala kuitan. Bilanya kawah melaksanakan perintah Nabi tadi. Kenapa? Hey. Hah? Oh, mbaknya cerai. Cerai ke tanggungan kuitan pulang. Itu lepas ijab kabulnya, lepas tanggung jawab lakinya, boleh ke kuitan. Jadi semua kita nih bila masih ada kuitan, nah dalam kubur kan misalnya misi kuitan sudah almarhum, nah itu jangan kira kadada perang bila bagi agen surang aja dosanya, ngirim juga kita ke kuitan. Lakian selama-lamanya kuitan laki yang menanggungnya, kuitan laki bini, lakian itu sampainya kawin, sampai jadi kai misalnya masih berkuitan, itu masih dosanya masih berbagi lawan kuitan. Karenanya wajib bakti masih sampai akhir hayatnya, bakti lawan kuitan masih tuntut. Lain kayak bahanmu sampai sini misalnya, sampai sini sampai kawin, nah itu baktinya sudah mulai kurang banyak ke laki, persenannya ke laki 80%, ke kuitan 20% aja baktinya lagi. Wajib juga bakti lawan kuitan kandung lebih, tapi bakti kepada laki lebih diutamakan lagi. Nah, itu tanggungannya berat. Ketika ijab kabulnya, aras itu berguncang. Saya terima nikahnya, berguncang aras. Saking luar biasanya orang yang menanggung dosa-dosa bahanmu. Kabil tu nikah bi mahril mazkur. Itu berguncang. Malaikat ya kada wani menerima amanah. Adapun lakian, para manusia wani menerima amanah. Amanah wani menanggung dosa orang. Makanya pilih apa nasihatnya Pak? Si Ustadz, nggak salah Ustadz Hanan Ataki kan? Di sini kan binian nih, nasihat bagi binian paling nyaman binian tuh bilanya bahan mau hendak belaki, cari laki itu nang kawa bahan kawa nuruti, kawa masih cukup aja deh. Bila pacangan bakal lahir terus, berucau terus rumah tangga pacangan kadang masih surang mampinya dosa. Nang kawa surang masih lawan laki itu nang kawa dikawini pacangan biar alim kayak pajak, tapi mah di paliman ini membahas lawan laki, kawa menjawab laki, ada bagus dalam keluarga. Sama, karena wajib bakti itu sampai akhir hayat lakian. Bakti kah kuitan masih mengalir. Kita ngirim pahala sampai ngirim dosa sampai itu. Siapa? Lakian kah? Bakti lawan? Ini lebih utama. Lakian kada boleh ninggalkan kuitan. Kuitan tersiksa misalnya di kampung, inya kawin, bawa anak bini berjauhan no. Kuitan sengsara di kampung misalnya, inya merdeka no. Bahagia dia no di kota misalnya hidup, melihat kuitan kayak itu, ini dapat dosa juga karena meninggalkan kuitan. Itu wajib no. Bila dipilih suruh milih kemana kita wajib
mengayomi keluarga kah atau mengayomi anak orang tua kah? Kita harus pilih orang tua. Kalaunya laki-laki tadi. Kalau laki yang wajib maka ke laki anu ke orang tua. Kalau pun amunnya binian, ini wajib ke keluarganya. Kepada keluarga kecilnya, laki anaknya. Kuitannya itu bilanya dia lakinya kada ku izini kami hilangi. Biar kayak apa aja malaikat udah kawan Allah mendukung si lakiannya. Itu binian bilanya di laki kada itu ikam keluar dari rumah sampai laki itu kada keluar emang. Ikam lah misalnya dia diucapin laki ikam kada bilanya kada bila keluar dari rumahnya kok ridho sampainya meridakan hanya beli keluar. Mau kebakaran aja ya bagus. Apa? Di dalam kah keluar kah? Apa? Apa pilihan-pilihanmu misalnya? Kamu apa? Manahi rumah, nak jaga rumah. Kamu udah boleh keluar, bila keluar kamu kada kuridai dunia akhirat kada ridha apa? Apa pilihannya? Kebakaran ulang? Dalam keluar. Apa pilihan apa? Keluarga buka atau berenai dalam air terbakar mati ada mati kubur selesai keluar. Kenapa? Gitu kan? Apa tadi pilihannya? Keluar kada? Keluar. Apa? Alasannya apa keluar? Darurat. Yang kada keluar adalah apa? Apa? Keluar kada kah? Agar tak boleh. Sayang laki nih. Apa? Ya, keluar kita kah? Ada tetap di rumah. Tetap di rumah pilihannya. Tuh. Ada. Nah, bingung kada pikir itu kebakaran dah apa bingung. Bila jadi sayang lagi berarti tanpa keluar Ada keluarga? Ada. Yakin ada. Yakin. Salpot nah. Itu boleh dua. Boleh dua. Tapi munnya keluar mungkin lebih paham, lebih paham. Munnya aku ada keluar mati. Bini biasa lakiku. Misalnya aku ada keluar, dapat ridha laki. Nah, mati dalam ridha laki bisa. Ya anak ada keluar. Misalnya anak keluar, paham ya laki pada aku sayang lo nikam ya lakinya. Orang kalau keluar ngapa? Benar di dalam. Misalnya itu. Jujur aja pendapat keluar, jujur karena darurat. Kada keluar, jujur karena mengharap ridha laki. Bila ridha laki itu dapat pintu surga tuh 7 buka pintu surga tuh mana hendak masuk silakan. Asal dapat keridhaan suami. Apa ada pertanyaan lagi? Kuitan. Oh, itu ada kejadian dalam hadis. Itu ceritanya dalam hadis. Laki ada mejini menghilangi kuitan lagi sekarat. Sakit luar biasa, sekarat kena mati sudah. Tapi jar laki aku ada ridho ikam menghilangi lawan kuitan. Walaupun kuitan ini tetap pilih laki. Tapi itu akhirnya ajar Nabi bujur lakimu tetap ikam empati lakimu
Tapi laki kamu tuh harus bisa paham dengan keadaan. Bakti memang harus lawan laki, tapi laki itu bila demo nih hilangin kuitan anu mintu anak mamaikan punya paham, lakinya harus paham. Biasanya kalau sudah kawin, bila sekali aja suatahwal lawan mintuha itu alih obatnya cari banyak, apalagi serumah macam-macam bisa tiba. Misalnya nih kan kawin, ada berumah belum? Empat bisa empat di laki atau di bini, empat rumah ada empat nebeng, itu paling alih dah. Baru bagian sedikit ada nama binian dia, padahal binian dia begawi tapi ada hanya duduk hanya bebas sapu bebas tapas misalnya, tak duduk sedikit dilihat nih tuh inilah bini ini, nah, itu dia udah capek. Makanya bagusnya bila berkeluarga walaupun kecil-kecilan baik mandiri surangan di rumah misalnya, itu lebih bagus soalnya ini berduaan bisa menerima keadaannya, laki bisa menerima keadaan, yang binian bisa menerima keadaan. Ada boleh empat campur kuitan siapa-siapa ada boleh empat campur masalah keluarganya, itu banyak yang namanya macam-macamnya. Sampai ada kawan kakak Nisa dong belaki lawan bos pemain bos bang ya bukan begawi batu bara lah, si kuitan nang bininya tuh minta jatah juga tiap bulan aku minta 1 juta gajian kamu, mau tiap bulan gaji terus tuh, padahal kan ada hak di situ. Tapi karena disarati sebelum kawin kayak ini dulu ini kayak ini diatur, akhirnya kayak tukang sudah nang biniannya diucapi latihan mintu halaki juga ini kalau si begawi nih baru masak di anak ada bisa hangut terus ini itu memang sudah ujian. Orang kawin itu seperti orang yang mulai terjun ke pantai, manis di awal, cobaannya semakin dalam. Awal mulai perkawinan rame bukudakan ini awal di pantai masih rame-ramiannya, bila semakin dalam semakin banyak ombak yang menerjang masalah ekonomi, masalah anak, masalah itu semakin dalam. Makanya kesempurnaan ibadah itu bagi orang yang kawin sarakaat aja lebih afdal daripada 7 ke 10 kali orang yang bujang sembahyang, karena pikirannya sudah kalut, pikirannya ini kawa masih fokus lawan ibadah lebih afdal daripada yang bujang sembahyang. Saling mengambil. Makanya wah ini waktunya wah ini baru belajar. Wah ini mikir akan berkeluarga salah. Dikuli apa? Sembahyang. Orang betianan 9 bulan kada ada haid sampai melahirkan, hanya ada nipas, hanya ada itu pada sembahyang. Bukan ada apa? Tetap sembahyang, tetap wajib sembahyang. Kada ada alasan sembahyang, kada ada toleransinya. Kalaunya puasa ada orang malah misalnya betianan, kalaunya puasanya bebatal karena kada puasa karena sebab betianan, kalau pina khawatir kandungan kayak ini aku lemah, anakku lemah, nah itu bolehnya puasa. Itu puasanya aja nang ada keringanan. Adapun sembahyang kayak haji tetap wajib sembahyang. Orang betianan boleh aja, misalnya lakiannya hendak minta jatah bisa, masih boleh. Kalau aja betianan udah boleh aja, tetap boleh. Itu hukum suci. Dikilik terus ini terus. Itu wajib sembahyang, makanya orang keluarga itu boleh misalnya berganti, kalau yang si abah tadi kan berganti mang abah pulang manggil manggedu, nah bini sembahyang harus bisa.
harus bisa mencocokkan itu. Bila ya tadi keributan ada masalah keluargaan, bila bisa KDRT jangan apanya aku gendul kayak ini kada dihargai macam-macam. Harus bisa memainkan, bisa memutar waktu. Nah, laki bisa paham, nang bini bisa mau waktu. Itu mah cobaannya sudah banyak. Kayak Ibu Habibah tuh hanya rajin dulu waktu Ruaida tuh bilang lah nanya bakawanan, tapi bila sudah mangkat takbir wah nangis gua kuliah sudah gua iblis itu berarti ada mengganggu anaknya supaya jangan sembahyang namanya. Karena dirusaknya awal nanti rusak iblis tuh yaumanya dalam keluarga yang paling cepat rusak, yang paling cepat marah itu binian. Nah itu paling banyak bisikannya, kamu lapahnya begawi-gawi kayak ini gak dihargai, ini bisik iblis. Bila rusak bahanmu kada sabar, mengeluh, kecewa, pemamai, nah ini rusak keluarga, pecah, cerai gitu. Malah kita tahan di sehari kita harus kada sabar ini. Bahanmu nang inti surga tuh di bahanmu. Nah, kan anjir Nabi baiti jannati Khadijah itu diucapi oleh Nabi baiti jannati, surgaku adalah rumahku. Nah itu ada Khadijah bang. Imbah Khadijah itu hanya ada. Nabi itu macam-macam. Nabi ini berucap ini cemburu, bakalahi, berebut kasih sayang. Nah di situ Imbah Khadijah tuh ada tuh. Ada juga tuh rasa ya Khadijah nang kawan yang diucapin Nabi baiti jannati. Nah lainnya ada juga cuma kada sebaik Khadijah. Nah Khadijah itu kan kawa berusaha kayak apa yang terbaik untuk laki, kayak apa yang terbaik untuk laki, kayak apa supaya laki bahagia, kayak apa laki biar aku lapar, biar aku miskin, biar aku serahkan beratan untuk laki. Nah itu makanya Nabi kau bocah kada ada kau meringankan aku selain Khadijah. Bertaan mahina bini surang mendukung, nah, luar biasa senangnya. Kada kawan sekilas pepandir kada kawan praktikkan. Bila hancur keluarga tuh pemulaannya hancurnya dari bini. Udah gitu tanyaannya sebelum ketiga. Alaka. Rajin lupis. Misalkan wasalisuha yang ketiga syarat wajib sembahyang al-aqlu berakal. Wala tajibu ala manzala aqluhu bijununin au igma'in. Maka tidak wajib atas orang yang hilang akalnya bijununin dengan sebab gila au igma'in atau pingsan au nahwihi atau seumpamanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena, diangkat pulpen catatan amal an salasin daripada 3 perkara. Anis sabiyyi hatta tablughu, daripada anak-anak sampai dia balik. Wa anin naimi hatta tastaiqidu, dan daripada orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dan daripada orang yang gila sampai dia sembuh. Jadi kada ada catatan seorang anak-anak misalnya merampoknya atau berzina, kada ada catatan dosa di situ. Orang guring gitu juga. Orang guring misalnya maigau membunuh kawannya dihiga, kayak ada dosa di situ. Teman apa kawan jangan dihiga, meninjak kawan kah, kasihkan main pole kah, maka maigau tak igau itu kada dosa karena masih dianggap guring. Nah, sama orang gila sampai dia sembuh. Naam, tetapi manzala aqluhu
Barang siapa yang hilang akalnya bisa babi ta'addi bihi dengan sebab kebiasaan dengannya, ka'an syariba syakru musyakkaran au dawa'a mazilan lil akli aliman, seperti seseorang yang minum minuman yang memabukkan audawa'i mazilan lil akli, atau audawa'i masih audawaan, oh salah, audawaan mazilan lil akli, atau obat yang menghilangkan akal, aliman dia tahu, bihi dengan hukumnya, mukhtaran dia sadar, yajibu alaihi maka wajib atasnya qada ma fatahu fi dzalikaz zaman, maka wajib atasnya mengqada apa yang terlewat pada itu masa. Lakin la taqdal mar'atu zamana haidiha au nifasiha, lakin tetapi tidak mengqada seorang perempuan pada masa haidnya dan masa nifasnya. Fi zalika zaman, pada itu masa. Nah ini kalau dicontohkan tentang orang yang minum minuman yang kebiasaan memabukkan. Misal inya minum apa aja, tuak, tahu tuak lah, apa tuak? Tuak itu banyu tapai gumbili. Nah, itu ada banyu tapai gumbili, itu difermentasi. Difermentasi itu bahasanya disimpan bawah tanah, atau disimpan sampainya bersoda kayak Sprite tuh. Nah, lalunya jadi tuak tuh jadi minuman yang bisa memabukkan. Bila inya minum itu mabuk, dengan sebab itu tahu inya bila ini memabukkan, dan kebiasaan bila inya minum mabuk, dan tiada paksaan atasnya, makanya minum tadi mabuk, maka ada bapak bila tahu kada boleh, bila tahu tadi suah adanya merasani tuak tadi mabuk, hanya bilanya mabuk hilang akalnya, marawang-mawang itu berpandai surangan macam-macam, maka itu wajib mengqada. Tetapi ini kan nang kada suah, misalnya kada suah, kada tahu bahwa ini minuman keras, kada tahu ini tua atau pil narkotika, jinet napa barangai, inya kada tahu ini obat apa yuk, pina gena, pina menarik, minum atau dia dibunguli orang, nah minum bersih kepala ya, minumnya mabuknya akhirnya. Nah inya kada tahu, dan kada tahu lawan kada sadar bahwa itu obat memabukkan, minumnya sehariannya mabuk, itu kada wajib mengqada kalaunya kada tahu. Kalaunya tahu aja itu obat, ini obat anu, dan inya membuat mabuk, maka wajib mengqada sembahyangnya seharian. Lawan mukhtaran, namun dipaksa bang, ini kan misalnya dijarat, batu diminumi minuman keras mabuknya, dan tak tinggalnya wajib ikat dan ini. Nah, namunnya dipaksa deh wajib mengqada, tapi kada berdosa nya tak ada sembahyang tadi. Sama orang diperkosa misalnya, dipaksa kan, itu lakiannya aja yang berdosa, biniannya tidak apa-apa, tidak ada dosa. Hamil bang, hamil aja deh, ada kalau disalahkan lagi.
takdirnya sudah mengatakan begitu. Warabiuha sedikit song azan. Yang keempat, annaka uminal haidi wan nifasi, bersih daripada haid dan nifas. Fala tajibu alal haidi wan nifasi wan nufasai, maka tidak wajib atas orang haid dan nifas li adami sihatiha minhuma, bagi ketiadaan sehat daripada atau bersih daripada haid dan nifas. Wa surutu wujubi sholati sakitatun min ba'di nuskhi, dan syarat wajib sembahyang teks itu sakitatun min ba'di nuskhi, hilang daripada sebagian cetakan. Ada pertanyaan? Buka pertanyaan deh. Silakan mau pertanyaan umum.